Saya Aksan Abeda SCMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Selanjutnya mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, dan saksikanlah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala sallallahu alaihi wasallam wa yasir dan wal datang lisan qafan. Anak-anak yang selalu bahagia, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini di awal untuk membicarakan yang pernah pertemuan yang lalu, kontrak kuliahnya sudah ada tahu semua, ya sudah ada. Nah sekarang apa namanya, ini seperti saya sarankan, inilah sumber-sumber kajian kita untuk semester ini, ya. Referensi saya ini di samping banyak referensi yang lain yang tidak mengikat, tapi dasarnya ini saya pakai supaya anak-anakku sekalian bisa menyiapkan dan mencari sendiri bahan-bahan yang saya paparkan. Hanya ini supaya kita saling mengisi, ya. Oke, berikutnya Anda sudah lihat, ya, catat, ya. Inilah referensi atau bacaan yang saya pakai untuk mengajar. Yang kedua, ya selebihnya tentu Anda sudah jelas, ya. Waktu beliau menjelaskan dan menguraikan pengertian dan ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia itu sendiri, ya. Arti tenaga kerja di bicara ekonomi sumber daya manusia tidak terlepas dari ini, ya. Ya ini saya sampaikan dalam bacaan ini tadi. Arti tenaga kerja dan angkatan kerja. Apa itu tenaga kerja dan apa itu angkatan kerja, ya. Menekankan pada permintaan dan penawaran penyediaan tenaga kerja, teori pengupahan, semua terkait, ya. Analisis permintaan dan penawaran, ya itu tadi, ya. Kita ada gambaran-gambarannya sehingga kita dalam melihat ini sudah bisa mengartikan, ya, membahasakan, ya, apa itu tenaga kerja, bagaimana itu tenaga kerja bisa kita proses untuk kebutuhan pasar kerja, ya, angkatan kerja. Oke, berikutnya. Ya, ini tentu kan sudah ada tugas-tugasnya. Jadi saya harapkan nanti kalau ada tugas-tugas tentu bahan-bahannya tentu tidak terlepas dari bacaan itu tadi, ya. Tapi dari, ya, makalah diskusi perlu kita diskusi, ya. Oke. Ya, ini pengertian dan ruang lingkupnya. Apa itu pengertian ekonomi? Ya, ini Anda bisa berpendapat apa itu pengertian ekonomi? Pengertian dasar daripada ekonomi itu sendiri apa? Kita kan? Ya, pengertian tentang ruang lingkup ekonomi sendiri, ya. Ada kan itu pengertian ekonomi dan pengertian ekonomi itu misalnya kita berpikir secara makro, secara mikro, hidup. Kalau itu ekonomi apa? Ini Anda bisa berpendapat? Ada? Ya? Ayo coba. Perempuan? Ya? Ada? Ya, pengertian ekonomi itu bagaimana manusia itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Ya, itu
itu pengertian dasar ekonomi. Selanjutnya pengertian tentang ekonomi itu sendiri, keinginan, itu kebutuhan hidupnya. Bagaimana itu manusia menciptakan suasana, menciptakan untuk memenuhi kebutuhannya, pekerjaan, ya, pekerjaan, ya, dan sumber-sumber daya manusia itu sendiri, pengertian ekonomi sendiri, ya. Usaha kerja atau jasa, kualitas manusia yang mampu bekerja, nilai ekonominya gimana, ya. Jadi kebutuhan ekonomi, kebutuhan manusia itu apa? Coba. Ya, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan dasarnya kan? Pokok, apalagi? Ya, sekunder. Apa kebutuhan sekunder apa? Ya. Kebutuhan pokok itu manusia apa ya? Tentu ya namanya kebutuhan pangan, ya, sandang, pangan, dan itu pokok itu harus dibutuhkan, ya. Apa kebutuhan pokoknya? Kalau kebutuhan sekunder itu apa? Ya, ya. Kebutuhan sekunder manusia itu apa? Misalnya ya mungkin kebutuhan di luar setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya, barulah memikirkan kebutuhan sekundernya. Ya, sekira itu yang perlu kita camkan, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerja. Bekerja dalam hal ini untuk kebutuhannya bekerja di bidang apa? Ya, banyak dari teori ekonomi sumber daya manusia itu mulai misalnya berangkat dari bawah, ya, tenaga kerja, ya, peningkatan tindakan tenaga kerja itu apa? Ada tenaga kerja yang sangat terdidik, ya, dalam hal ini orang berprofesi sebagai misalnya dosen, ya, berprofesi sebagai karyawan, ya, pengusaha. Dan pada tingkatnya sumber daya manusia ini bisa kita ukur dengan apa namanya tingkat pendidikan, ya. Jadi semakin tinggi tingkat ininya manusia itu semakin tinggi kebutuhannya, ya. Nah, sekarang di ekonomi global ini, ya, era ekonomi modern itu sangat beda pada awal manusia itu dalam memperoleh kebutuhannya, ya. Sekarang orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri lewat apa, ya. Sekarang eranya ekonomi digital, ya. Tapi tetap relevansinya harus kita bahas dasarnya supaya pemanfaatan sumber daya manusia ini semakin maksimal, ya. Baik. Kira-kira, ya, orang berbicara tentang sumber daya ini, sumber daya itu bicara faktor-faktor apa? Ya, sekarang banyaknya perusahaan-perusahaan yang ini itu dan sumber yang permintaan akan tenaga kerja. Tenaga kerja yang paling bawah kira-kira apa? Buruh. Buruh, ya. Nah, itu. Ya, kalau dikaitkan ini buruh mungkin kaitannya dengan tingkat apa? Pendidik, ya, ya. Artinya bagusnya kita ungkapkan bahwa itu semakin banyak itu buruh, artinya suplai permintaan tenaga kerja ini dibutuhkan di misalnya industri produksi yang bersifat massal. Tapi buruh bukan berarti tidak punya keterampilan, ya. Dia punya keterampilan, ya.
Tapi kalau secara teori bahwa pengertian sumber daya manusia yang tentu dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mungkin lebih halus lagi, ya. Artinya dia hanya bermodalkan seperti tenaga dosen, ya kan, mentransfer pengetahuannya. Tapi beda dengan tenaga kerja yang ada di lapangan, guru pabrik, guru tani. Tapi kalau tidak negara maju, industri majunya sudah tenaga kerja ini, ya, sudah bisa digantikan dengan apa? Dengan teknologi, ya kan? Akhirnya tenaga kerja ini hanya kita nantinya surplus akan tenaga kerja. Artinya kalau bahasa halusnya banyak pengangguran ketika teknologi ini ya gitu. Makanya jadi memang kita harus pikirkan secara jelas bagaimana mempersiapkan diri kita ini tidak berharap pada manusia, artinya sumber daya manusia, tidak berharap bisa menjadi, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, ya. Apalagi era digital sekarang, era ini lapangan kerja semakin sempit. Karena itu lapangan kerja berbanding lurus dengan apa sumber daya alam yang ada, ya kan? Nah, sumber daya alam yang ada ini mungkin kaitannya dengan apa? Alam ya sekarang ya semakin hari semakin habis, ya kan? Tentu harus ya sebagai sumber daya manusia yang baik yang ini tentu harus menciptakan sendiri apa namanya substitusi dalam barang misalnya konversi BBM kan, bagaimana itu dari sumber fosil ya minyak bumi bisa direkayasa, ya. Nah, dengan rekayasa teknologi kayak itulah apa namanya pikiran kita kalau sumber daya manusia yang bagus, yang handal. Jadi tidak tergantung pada alam saja, ya, penyajiannya. Ya tentu ada faktor-faktor ini semakin banyak kita ini. Hanya setelah kita lahir itu sudah mempersiapkan sumber tenaga kerjaan, ya, kesediaan tenaga kerja ada nanti. Kalau selesai, ya mungkin tenaga kerja yang siap pakai tapi yang saya juga mengatur. Makanya salah satunya jalan itu untuk mengubah harus Anda menciptakan lapangan kerja, ya. Jadi tidak usah ragu lah. Dan saya katakan anak sekalian supaya Anda betul-betul memanfaatkan waktu Anda untuk ini, ya. Mungkin ya apa dimaksud dengan pasar kerja? Saya nggak bisa ini, ya. Pasar kerja artinya coba ada nggak? Dah. Ya. Ya. Ini tadi yang pasar kerja bisa tercipta ketika ada yang tadi antara saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dari pandangan pribadi saya mengenai pasar kerja ini adalah sarana tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Ini bukan istilah kerja. Iya. Kerja ya. Iya, Pak. Sekian, terima kasih. Ya. Artinya pasar kerja ini bukan jual beli ini yang dimaksud, ya. Tapi kita apa? Artinya ada permintaan dan ada penawaran tentang itu tadi yang di awal itu yang ya adanya industri, ya, adanya penyediaan pekerja yang tentu terkait dengan kebijakan pemerintah terkait sekarang apa
lowongan pekerjaan di sana industri, ya kan? Buru-buru itu terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang tenaga kerja itu sendiri, antara misalnya penyedia lapangan pekerjaan dalam industri perusahaan dengan tenaga kerja yang kita sendiri, ya kan? Tentu dalam kebijakan ini pasar tenaga kerja sangat tinggi tadi, sesuai dengan ini apa namanya, antara permintaan dan penawaran itu terhadap tenaga kerja, ya. Dan di sini terjadi nih perlu pola kebijakan-kebijakan. Di sinilah diatur oleh undang-undang misalnya ketenaga kerjaan, undang perusahaan, ya kan? Tentu kan ini tenaga kerja ini bukan sekedar bekerja, tentu perlu apa? Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu apa? Gaji atau upah, ya. Mungkin oke? Ya ini tadi. Nah ini berbicara tentang menganggur ini ya. Mungkin pada pertemuan berikut kita bahas lagi bagaimana itu ya angkatan kerjanya ya. Seperti itu. Jadi siap-siap nanti pertemuan berikut barangkali sudah ini ya. Saya harapkan sekalian sebelum saya menutup perguruan kita kali ini, absennya tetap berjalan ya sebagai ini. Saya harapkan perhatiannya Anda kan kuliah untuk apa namanya meraih impian Anda sendiri, impian orang tua, dan lebih utama bagi saya ya impian Universitas Muhammadiyah Parepare, bagaimana mahasiswa-mahasiswanya ini bisa berhasil, kalau perlu tidak mengharap untuk jadi pegawai negeri atau apa. Yang saya harapkan bagaimana anak-anak ini bisa itu tadi menciptakan lapangan kerja memenuhi kebutuhannya, ya kan? Bekerja bukan saja jadi PNS secara formal, tapi bisa juga bekerja secara informal. Mungkin sebelum saya tutup, ada barangkali tanggapan-tanggapan atau koreksian baik sikap saya, materi saya, yang mungkin ada ya. Saya harapkan ya ada atau ada usulan-usulannya gitu ya. Saya pikir sebelum saya tutup ya, mudah-mudahan dalam ini seperti di awal-awal pertemuan bahwa kita ini sebenarnya saya pakai Pak apa namanya dalam hal berinteraktif. Saya harapkan Anda semua yang memperhatikan apa-apa yang perlu diperhatikan dalam hal ini, karena keberhasilanmu kebanggaan kita semua ya, kebanggaan orang tua, Anda bangga sendiri, apalagi terlebih kami sebagai dosen pengajar. Saya hanya berikan apa yang saya kemampuan kita. Selanjutnya mungkin daripada kreativitas Anda. Mungkin kalau tidak ada lagi ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi cara penyampaian Bapak sudah bagus, tapi saya di sini ingin bertanya, kenapa lapangan kerja di Indonesia itu sangat terbatas? Dan rata-rata yang jadi bos itu kayak orang luar. Kenapa orang Indonesia itu menjadi buruh? Kenapa tidak menjadi? Ya, suatu pertanyaan yang sangat kritis sebenarnya, yaitu pertanyaan sesungguhnya sebagai seorang mahasiswa ya. Mungkin sebenarnya dari segi ini, mungkin dari segi kebijakan ya, kebijakan kita terhadap sebenarnya sumber daya manusia Indonesia itu cukup pantal. Cuma barangkali dari segi tinjauan politik ya itu lain lagi ya.
Mungkin Anda melihat yang merusak tatanan yang berdampak pada ekonomi ini, yang kalau Anda melihat kasus per kasus yang mungkin bukan kesalahan tenaga kerja kita yang ini, ya, pola kebijakan yang bisa kita kritisi. Ya, tenaga kerja, saya yakin tenaga kerja Indonesia itu handal, sumber daya manusia itu handal. Cuma barangkali jika dibandingkan dengan negara lain, ya, jika dibandingkan kita mungkin dari segi kelemahan kita punya sumber daya alam banyak, coba mengeksplorasinya atau pemanfaatannya yang banyak-banyak, misalnya di pihak ketiga, di swasta. Nah ini tentang itu tadi, mungkin dari sini tadi tentang apa namanya kebijakannya, ya mungkin pada kebijakan pemerintah terhadap ini, ya mungkin di sisi lain kita dibahas mungkin ekonomi internasional, ya, karena kenapa? Bagaimanapun juga Indonesia itu adalah terkait dengan internasional, perjanjian multilateralnya, ya, perjanjian dengan negara-negara lain. Contoh yang banyak mengeksploitasi sumber daya alam kita ini misalnya Cina, ya Kanada, ya. Apakah kita sebenarnya mampu? Nah, Anda lihat kan misalnya kebagai bulu-bulu kasarnya apa? Nah, mungkin persoalan kebijakan, ya, mungkin lain seorang kita bahas itu. Yang jelas diusahakan bagaimana kita ini sebagai warga negara begitu bertanggung jawab dengan sumber daya alam kita yang ada di bumi Nusantara. Ini terkait dengan undang-undang, ya kan? Jadi harapannya ada di tangannya sebagai seorang calon ekonomi internasional. Mudah-mudahan salah satunya ini bisa menjadi tokoh-tokoh pemikir nasional tentang ekonomi kita, ya. Nah, jadi kembali daripada itu kebijakan pemerintah tentang itu tadi, eksploitasi tentang sumber daya alam yang ada, dan itu dilihat bagaimana sumber daya manusia itu sendiri kaitannya dengan mungkin ya kebijakan. Karena berbicara kebijakan berarti kita berbicara tentang apa? Peraturan, undang-undang. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan depan bisa bertemu lagi, dan ingat ya, tadi tugas-tugas yang saya sudah berikan yang ini, tugasnya makalahnya mungkin kita bahas berikutnya dan berdiskusi. Tapi kalau diskusinya bagaimana? Oke, saya ucapkan kepada anakku yang sama berbahagia, pelihara rasa itu tadi. Sekian. Nun wal kalbi wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.